Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kemenham 2026 yang ingin belajar seleksi kompetensi teknis tambahan tertulis berdasarkan kisi-kisi terbaru pada materi nomor 6 yaitu HAM dan teknologi digital, mari belajar bersama saya. Ini jadwal dan mekanisme SKTT Kemenhamnya yaitu tanggal 30 dan tanggal 31 Maret 2026. Jadi ada pembagian sesi yaitu sesi 1, 2, dan 3. Jadi ada persiapan durasi 60 menit yaitu registrasi peserta, penitipan barang, dan body checking. Lalu ada pelaksanaannya, tes itu 120 menit atau 2 jam. Ya, jadi bentuk soalnya itu adalah 20 pertanyaan secara esai dengan menggunakan aplikasi SKTT Kemenham. Masing-masing jawaban itu pertanyaan memiliki nilainya 0 sampai 5 dan nilai tertinggi seleksi kompetensi tambahan tertulis adalah 100. Materinya meliputi pertama adalah pengantar hak asasi manusia, lalu pengenalan Badan HAM, pengenalan instrumen manusia, lalu analisis kebijakan publik berbasis HAM, hak kelompok rentan, HAM dan teknologi digital, implementasi HAM di Indonesia, mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM, lalu pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, peran kewajiban dan tanggung jawab negara dan negara terhadap HAM, soal HAM berbahasa Inggris, dan dukungan manajemen. Nah, kali ini kita belajar di HAM dan teknologi digital nomor 6 ya. Jadi CP3K teman-teman harus bisa memiliki pemahaman mengenai keterkaitan HAM dengan perkembangan teknologi digital termasuk isu privasi, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, keamanan cyber, akses informasi, literasi digital, pengawasan digital, dan potensi diskriminasi, mampu mengidentifikasi peluang teknologi untuk memperluas pemenuhan hak sekaligus risiko pelanggaran HAM yang dapat timbul dalam ruang digital serta perlindungan hak warga negara. Nah, jadi permasalahan teknologi informasi sesuai dengan Rensta Kemenham 2025 yaitu analisis eksternal pada faktor teknologi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam era digitalisasi saat ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi fakta terkait perkembangan dan inovasi teknologi baik skala nasional maupun internasional yang berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Jadi seperti itu ya. Jadi analisis teknologinya itu beberapa permasalahannya ada sistem pengenalan wajah dan CCTV dengan AI semakin masif digunakan di ruang publik, mal, dan gedung pemerintahan. Akurasi teknologi ini meningkat secara signifikan dengan perkembangan teknologi. Lalu ada pemerintah dan swasta dapat menggunakan alat analisis media sosial untuk membantu opini publik, tren, dan identifikasi konten berbahaya. Jadi teknologi ini mampu mengumpulkan dan menganalisis jutaan posting dalam waktu singkat. Nah, yang terakhir penggunaan alat teknologi ini untuk memblokir akses internet, memperlambat koneksi filter konten tertentu yang semakin canggih. Penggunaannya terkadang digunakan untuk mengendalikan situasi keamanan. Jadi yang pertama, sistem pengenalan wajah dan CCTV dengan AI semakin masif digunakan di ruang publik, mal, dan gedung pemerintahan. Akurasi teknologi ini meningkat secara signifikan dengan perkembangan teknologi ya. Ini bisa dibaca-baca. Lalu situasi ini membuka peluang bagi Kemenham itu untuk menciptakan kerangka perlindungan HAM yang komprehensif dan progresif di era teknologi digital. Jadi, yaitu mengembangkan panduan atau standar yang tidak hanya mengatur aspek teknis implementasi teknologi pengawasan, tapi juga memastikan perlindungan hak fundamental seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan non-diskriminasi. Jadi Kemenham itu memiliki kesempatan emas untuk mengembangkan pedoman standar tersebut ya sebagai best practice untuk kebutuhan keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, ini yang kedua adalah pemerintah dan swasta dapat menggunakan alat analisis media sosial untuk memantau opini publik atau tren identifikasi konten berbahaya. Jadi teknologi ini mampu mengumpulkan dan menganalisis jutaan posting dalam waktu yang sangat singkat. Ini sesuai dengan Restra Kemenham 2025-2045 ya. Ini bisa dibaca-baca teman-teman. Jadi yang terakhir adalah penggunaan dan alat teknologi untuk memblokir akses internet, memperlambat koneksi, filter konten tertentu yang semakin canggih. Penggunaannya juga terkadang digunakan untuk mengendalikan situasi keamanan HAM. Jadi Kemenham itu memiliki peluang untuk mengembangkan standar dan pedoman yang jelas mengenai
Kapan, bagaimana, dan sejauh mana pembatasan internet dapat dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia? Dengan cara berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk menciptakan framework yang memungkinkan respon terhadap ancaman keamanan legitimate sambil meminimalkan dampak terhadap hak fundamental masyarakat. Peluang ini juga memungkinkan kementerian untuk menjadi pelopor dalam menciptakan pengawasan yang independen terhadap penggunaan teknologi pembatasan internet oleh pemerintah. Selanjutnya ada sistem SIMAS HAM pengaduan ya, sebagai sarana pengaduan masyarakat terkait permasalahan HAM belum berfungsi optimal. Jadi masih banyak bugs dalam aplikasi tidak terintegrasi antara pusat dan daerah. Ini sesuai dengan Restra Kemenham ya 2025 sampai 2045. Jadi belum optimalnya ini merupakan kelemahan atau weakness dalam tata kelola sistem pengaduan HAM nasional. Jadi diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki pengembangan SIMAS HAM, termasuk penyempurnaan teknologi aplikasi, peningkatan kapasitas SDM pengelola, integrasi data, dan sistem kerja antara pusat dan daerah agar sistem ini benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana efektif dalam menjawab aspirasi dan keluhan masyarakat terkait hak asasi manusia. Jadi contoh-contoh soal SKTT-nya misalnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, bagaimana solusi strategis bagi Kemenham untuk menjadi pionir dan pemimpin dalam menciptakan kerangka perlindungan HAM yang komprehensif dan progresif di era teknologi digital? Yang kedua, bagaimana Kemenham melakukan pembatasan internet dapat dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia? Dan yang ketiga, belum optimalnya kinerja SIMAS HAM saat ini merupakan kelemahan dalam tata kelola sistem pengaduan HAM nasional. Jadi ketidaksesuaian dengan prinsip dasar pengelolaan sistem informasi publik menghambat proses pengaduan, memperlambat respon, dan menciptakan kesan negatif terhadap keseriusan pemerintah dalam menanggapi isu HAM. Hal apa saja sih yang diperlukan langkah strategis untuk memperbaiki dan mengembangkan SIMAS HAM bagi masyarakat? Nah, kalau teman-teman mau lulus SKTT Kemenham, ayo join bimbel bersama saya sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Ini daftar linknya. Jangan lupa follow akun TikTok saya dan di DM, sebut nama dan jabatan apa yang dilamar. Semoga bermanfaat materi kali ini. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.